saja ya. Benar tak yang saya sampaikan? Saya menyampaikan bahwa atau dari ilmu pengetahuan yang pernah saya pelajari, kita semuanya baik yang tua ataupun muda, apalagi anak-anak itu sangat besar sekali untuk mengaktifkan sel amigdala. Sel amigdala itu adalah yang menghubungkan antara memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Short term memory to long term memory. Yang long term memory itu menyimpan data, menyimpan informasi di otak kanan. Kalau yang short term itu dia hanya di otak kiri. Bisa awak menghafal, bisa awak belajar, tapi daya tangkap atau daya simpannya sangat singkat. Namanya saja long term memory. Lalu how to activate the long term memory? Caranya adalah gampang saja, yaitu kita masuk ke alam beta. Alam beta itu apa? Alam beta itu adalah kita berada di antara dua alam, antara sadar dan tidak. Kapan itu? Kapan? Yaitu tingkat derajat emosi kita berada antara 10 sampai 30%. 10 sampai 30%. Sekarang bapak-bapak atau saudara atau dai semuanya, sekarang kira-kira posisinya di berapa persen nih? Cara mengukurnya gimana, Ustaz? Cara mengukurnya Ya. itu didasarkan dengan jiwa perasaan, emosional, dengan emosi. Sekarang lagi emosi tinggi atau rendah? Sedang itu biasanya berada 30 sampai 50 derajat. Kalau di atas 50 dalam keadaan marah itu sampai dengan gamma posisinya. Kalau di bawah 20 itu posisi alfa. Kalau alfa tidak bisa dipengaruhi. Kalau lalu orang pengaruh posisinya antara posisinya antara sadar dengan indah. Cara yang awak turun ke situ. Kalau posisi awak kini dalam keadaan sudah berada di gamma atau di bawah gamma sedikit, kita turunkan sedikit lagi performa kita. Cara menurunkannya adalah dengan bertafakur semacam bahasa punya bersemedi. Turunkan sedikit posisinya itu ke posisi alfa, beta, bukan jangan alfa ya. Kalau alfa tidak bisa lagi ke beta. Jadi caranya adalah dengan menengkurkan kepala dengan memejamkan mata. Antara lalu dan jago. Nah lalu benar, nah lalu jago. Nah pada waktu dalam keadaan beta tadi itu biasanya sangat bagus untuk menghafal atau diberikan hafalan atau diberikan ilmu pengetahuan atau disampaikan kepadanya beberapa hal atau informasi. Coba saya lihat posisi bapak semuanya, posisinya sekarang ada tak yang di posisi beta? Coba saya lihat. Apakah sudah alfa atau masih di gamma semuanya? Ternyata tidak ada yang di posisi alfa, di posisi beta. Semuanya di atas beta. Saya posisinya sekarang gamma. Dalam keadaan gamma lebih tinggi itu gamma, menahan emosi. Ya, itu turunkan sedikit Pak. Turunkan posisinya itu dengan pejamkan mata, buat sesuatu yang ini kan musik ini, musik ini salah satu bisa menurunkan kita kepada posisi beta. Stimulus untuk menurunkan ke beta.
Tapi memang kalau posisi awak dalam keadaan mereka, payah awak turun ke betam. Awak posisi awak dalam keadaan energi sedang dalam materi. Maka saya berpindah ke metode kedua, yaitu metode afirmasi. Metode afirmasi itu salah satu metode yang bisa digunakan dalam rangka untuk meningkatkan daya tangkap otak untuk memindahkan dari sel kiri ke sel kanan atau mengaktifkan sel amigdala dengan memberikan afirmasi. Pernah dengar afirmasi? Pernah melakukan afirmasi? Belum. Berarti kan kadang awak sudah percaya pandai tidak. Itu kadang-kadang. Saya awak percaya tapi nak mau melakukan. Saya percaya awak ada hari akhirat. Lain tapi yang jarang Allah kadang tak jadi awak. Itu semua itu. Jadi awak ini harus mencoba menafirmasi. Afirmasi. Ya, afirmasi adalah memberikan kata-kata yang positif untuk diri kita supaya kita bisa seperti apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Berarti harus mendoktrin terlebih dahulu. Berarti harus mendoktrin diri terlebih dahulu. Ya, doktrin. Tapi doktrin itu kalah tingkat tinggi. Tidak usah awak doktrin, afirmasi saja. Lebih rendah pada doktrin. Caranya ini membuktikan apakah afirmasi itu berlaku untuk kita. Kita buktikan saja, praktekkan ya. Nah, kalau doktrin itu kan alat tinggi, doktrin itu kadang-kadang kalau awak pasut ke diri awak tidak bisa melaksanakannya, serius selamanya. Nanti afirmasi deh. Yang acuh afirmasi itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu acuh afirmasi ketika jago lalu dan kalalo. Jago lalu kan yang baca bin lu. Jadi cemin ade. Kata-kata itu kami jamaah itu afirmasi contohnya. Tapi jadi yang di bawah tambah guru sama apa. Itu kata-kata afirmasi. Kita buktikan apakah benar afirmasi itu bisa merubah kita kepada posisi yang kita harapkan. Tentunya hanya dengan sebuah kata bukti. Ya. Bisa kita buktikan? Bisa. Buktikan. Ini supaya kelihatan semuanya. Kosong. Saya bukan melihatkan tangan saya kosong. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak semuanya ya. Coba lihat di pergelangan tangan kita. Ada garis enggak? Ada garis? Ada. Kiri kanan? Kalau enggak ada garis itu ya ragu. Pasti ada garis. Lalu temukan dua garis, ujung garis yang sama kiri dan kanan. Garis yang terakhir ya. Bukan garis yang pertama, garis yang terakhir, yang paling ujung. Alam sama ujungnya? Praktekan apa? Fokus tahu. Fokus ke apa? Ya. Sambil fokus, berarti ya coba bisa enggak? Kadang semua orang enggak sama kasusnya. Kita membuktikan berlaku untuk kita. Nah, itu Pak Tok. Kita bisa doa. Kok bukan berdoa ya, tapi setelah dipertemukan dua garis ini, garis yang kiri kanan, pertemukan ujungnya, kemudian ditutup tangan ini, tutup dan buka jari-jari. Pas pertemukan yang kedua telapak tangan. Nah, seperti orang mohon maaf. Lalu lihat, angkat sedikit, lihat dengan mata mana yang panjang, jari tengah kiri atau jari tengah kanan. Tengah kanan. Anda bisa bercakap loh. Jawab aja kalau nak panjang kiri, panjang kanan, tidak semua panjang. Ini jadi manusia. Jadi manusia. So ya.
Lah nampak kan isinya? Kanan, kanan. Mana yang panjang kiri atau kanan atau semua panjang? Ya beda sangin itu tetap beda. Walaupun cuma sangin. Beda. Dia juga diri. Kok kini kok semua panjang. Dia sudah pernah semua panjang. Kini kok semua panjang. Itu panjang kiri. Dan nampak itu panjang kiri. Sini, bulan ini itu Pak. Bulan ya. Kiri. Panjang. Apanya kiri? Panjang. Kiri. Ya. Jadi ini jawabannya ya ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang sama panjang. Pertanyaan saya mana banyak kiri atau kanan atau sama panjang? Yang panjang kiri. Ya, saya bukan aja saya angkat dengan itu berubah lagi. Yang saya punya kiri. Yang kanan. Kanan. Kanan kiri kanan aja begini. Kalau sama panjang berarti ya. Jadi yang kiri coba kiri dia terangkan itu banyak kiri atau banyak kanan. Yang panjang kiri. Yang panjang kanan. Banyak kiri kan? Iya, banyak kiri. Yang kiri yang sama panjang. Sama panjang. Kiri ya baik. Jadi yang kiri saja ya. Yang kanan saya, yang sama panjang saja. Kita mau memberikan afirmasi. Karena tadi banyak panjang yang kiri. Apa panjang kiri? Iya, panjang kiri. Panjang kiri. Kiri panjang. Kiri. Ada panjang kiri, panjang kanan. Ada yang cuma panjang. Karena yang banyak adalah panjang kiri, saya ikut kepada yang kiri. Artinya begini, yang panjang kiri itu sekarang kita mau balikkan posisinya, mau menjadi yang panjang yang kanan. Bagaimana caranya? Kita harus mengafirmasi. Memberikan afirmasi itu dengan kata-katanya tidak usah yang ekstrim mendoktrin itu Pak. Coba dengan yang agak lunak saja. Kalau doktrin kapan itu kan agak lebih ekstrim lah. Ini hanya yang biasa-biasa saja. Kita berikan mau merubah posisi yang panjang kiri menjadi panjang kanan. Yang sama panjang pengin panjang kanan. Dan yang panjang kanan pengin panjang kiri. Kita balikkan ya posisinya. Yang sama panjang mau jadi panjang kanan. Ini caranya adalah ini kan posisi kita sekarang ini diturunkan sedikit posisinya. Saya tentang dengan mulut. Sama panjang. Tentang dengan mulut. Dah. Lalu angkatlah tangan yang tadinya lebih panjang. Angkat tangan itu. Dan angkat. Kalau yang panjang kiri, angkat di kiri. Yang sama panjang, angkat kiri. Yang panjang kanan, angkat kanan. Itu jelas kan instruksinya? Jadi enggak sama semua kita. Jadi yang diangkat ini lalu letakkan di dada. Itu Pak, Bapak tangannya ditaruh di meja itu berbeda. Jangan ada yang letak tangan di meja. Posisinya harus pas nih. Disejajar dengan mulut dan kalau ditiup dengan mulut itu terasa anginnya. Selesai. Ya. Artinya jangan terlalu ke bawah, yang ke atas harus sejajar terasa nada kita, nafas kita. Kan? Ya, lalu ucapkan kata-kata afirmasi. Afirmasinya ikuti saja saya. Kecuali apabila yang berbeda dengan saya, kalau tadi dia kiri, maka
apabila saya katakan kanan, dia katakan kiri. Apabila saya katakan kiri, katakan kanan. Kalau yang sama dengan saya dan yang kiri tadi, ikuti saja saya. Paham kan? Paham. Jangan sama dia. Hah? Kalau yang nggak sama ya? Ya yang apa? Tidak sama balik. Kalau ambil sabit kiri, apa sabit kanan? Apa sabit kanan, apa sabit kiri? Kita balik dengan yang mau sabit. Yang sama panjang dan yang panjang kiri sama jambu bacaannya. Ah. Apa tinggi mana? Ya memang ya. Lalu dibacakan afirmasi. Afirmasinya kira-kira begini. Ikuti saya. Saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan Dan saya relakan. Jari tengah kanan saya. Aku kanannya saya. Yang tak balik, yang berlawanan balik lo. Ya jangan semua ya. Jangan lihat. Supaya jangan gundu. Saya ikhlaskan. Dan saya relakan. Jari tengah kanan saya. Lebih panjang. Dari jari tengah kiri saya. kanan saya. Tunggu sebentar. Supaya kau ulang sekali lagi. Saya ikhlaskan. Dan saya relakan. Jari tengah kanan saya. Lebih panjang. Dari jari tengah kiri saya. Nah, ini untuk membuktikannya. Coba ulang lihat. Temukan langkah awal. Temukan dari titik tadi, garis tadi. Kemudian rapatkan jari lagi. Tes. Kan apa? Panjang satu. Tinggi kiri. Oh, tadi kan sama panjang kan? Yang kini panjang kanan. Berubah. Iya, Ustaz. Wah. Karena panjang sih. Sugesti. Itu namanya bukan sugesti tapi afirmasi. Afirmasi dengan sugesti beda. Jadi kita semua sebenarnya berapapun usia kita, berapapun tua kita, kita bisa untuk menjadi lebih baik. Tergantung terhadap apa yang ada di diri kita. Makanya Allah menyatakan hambaku tergantung sangkaannya terhadap sangkaan awak ke Allah, itulah yang terjadi pada awak. Makanya jangan awak berburuk sangka. Berburuk sangka awak ke Allah. Andai Allah kau nak adil ke awak nama, maka orang kaya awak miskin. Padahal ada sahabat Rasul yang orang paling kaya raya ketika duduk di jamaah kecil Rasulullah SAW, ikut sahabat awak inyo nanti paling terakhir masuk surga di antara awak. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Orang kaya ke Abdurrahman kau nanti yang paling terakhir masuk surga di antara awak. Doa tu kecil Abdurrahman, karena engkau di antara kami orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu nanti lama pemeriksaannya, tengok sampai yang masuk surga. Mananga itu sedihlah Abdurrahman bin Auf. Sedihnya, lalunya ingin menjadi orang miskin. Wah, caranya menjadi orang miskin, pailahnya ke pasar. Kira-kira yang ke ibu miskin. Ternyata waktu itu orang mengalami kerugian sebab kurma busuk, harga turun. Kecil Abdurrahman bin Auf itu kesempatan tak mau supaya mau miskin. Oi, para pedagang kurma yang busuk-busuk tu kumpulan sadunya ambo bali harga normal. Kadang nanti orang apa ya kan?
orang pedagang ada beli kurmanya dah busuk tapi harganya normal. Yang kumpulan sadonya dibeli di Abdurrahman Medok. Kau pitih kreatif normal sadonya. Jatuh dibawa ke gudang lagi. Dalam hati galak-galak lah Abdurrahman Medok. Mudah-mudahan besok ambo miskin lah. Itu bangkrut lagi. Bangkrut. Ternyata Allah menyatakan tidak, mana itu dia tidak ada, dia bisa jadi miskin. Sebab baru saja tiba di rumah, tiba utusan raja dari Yaman. Hai masyarakat kampung, ya di Siko yang punya kurma busuk. Kalau ada orang menjual kurma busuk, ambo balik 3 kali lipat. Atau kecil orang yang menjual tadi, dia menyasar mau jual. Ada orang yang punya itu Abdurrahman bin Auf, wailahnya tadi rumahnya banyak. Tiba di rumah Abdurrahman bin Auf, ditanya, "Ambo nak kau jual dah je? Ambo pengen harga muka habis, sebab pengen capek dah masuk serbu. Tapi kalau namu kau jual, ambo laporkan ke raja. Ini takap, sebab ikut ubi anak raja lagi sakit. Ambo balik 3 kali lipat. Dan kalau itu ialah ambo jual, tak pasuhnya jual. Nak jadinya miskin. Matang baru kayu ini. Jadi itu artinya afirmasi itu kadang-kadang ya awak harus bersangka baik. Apapun yang lagi dari Allah, kayu awak buntung, miskin awak ada yang manfaatnya. Rancak awak sangat apalah bersyukur awak, guru awak ada juga manfaatnya. Hah? Kalau awak buruh, tentu kalau awak buruh umpamanya awak nanti tidak jadi perebutan di orang, tidak jadi perebutan. Ya kan? Awak buruh mah. Tapi kalau awak rancak, diperebutkan di orang. Baca kalau orang awak diperebutkan. Tapi aja urut tu. Ada yang rancak itu tidak ada, yang buruh itu tidak ada. Yang ada adalah kita mensyukuri nikmat apa adanya. Itu bisa syukurilah apa adanya. Ya adalah Anugerah. itu nampaknya ini. Itu bahwasanya menunjukkan kita bahwa kita tergantung sangkaan kita kepada Allah. Kalau awak anggap Allah itu kawat indah apa dah, indah adil kawan, ya itulah terjadi. Anggaplah Allah semuanya apapun yang diberikan Allah kawan, itu adalah nikmat yang paling bahagia kawan. Tapi istri rancak, alhamdulillah istri rancak. Kenapa buat? Alhamdulillah buat. Nak ada orang lain mabuk lah. Anak capek istri yang rancak yang jalan yang normal alhamdulillah. Tapi yang pincang alhamdulillah dah beli kuaya lain. Alhamdulillah. Lain jadi masalah. Itu Pak lepas tu aku cuba tadi. Aku cuba. Awak tadi pas detik-detik terakhir itu tersasar loh Pak. Pertahanan awak tadi itu Pak, anda sanggup masuk ke infeksi kesehatan awak masalah Apa tu Pak? Jadi Pak, masalah kesehatan pun begitu Pak. Sebenarnya